Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan fi hadhil qanah YouTube. Ismi Siti Baratul Ilmiah, ana talibah min qismi ta'lim wal arabiyyah fi Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bikadiri. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Amiyah, juga serta contohnya. Oke. Perlu diketahui teman-teman bahwasannya bahasa Arab Fusha itu berbeda dengan bahasa Arab Amiyah. Nah, letak perbedaannya di mana? Oke, letak perbedaannya itu kalau bahasa Arab Fusha itu biasa digunakan pada acara-acara formal, pada acara-acara resmi, pada saat kita melakukan kerjasama antara orang Arab, kemudian konferensi seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya penggunaan bahasa Arab Amiyah itu kita temukan di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, kalau kita menemukan jurnal-jurnal ilmiah itu pasti menggunakan bahasa Arab Fusha. Kemudian contoh yang lainnya terdapat di Al-Quran dan hadis. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita membaca hadis, itu adalah contoh real dari bahasa Arab Fusha. Untuk yang sebelumnya kita belajar di madrasah-madrasah hingga ke PTKIN atau ke perguruan tinggi di sini, itu kita tetap menggunakan bahasa Arab Fusha. Lantas penggunaan bahasa Arab Amiyah itu di mana? Oke, penggunaan bahasa Arab Amiyah itu digunakan oleh orang Arab sana. Nah, jadi kalau kita menemukan kayak kok nggak sesuai seperti bahasa Arab yang kita pelajari, nah itu pasti menggunakan bahasa Arab Amiyah. Nah, contohnya di sana pada saat di pasar ya, orang Arab itu biasanya antara penjual dengan penjual menggunakan bahasa Arab Amiyah, penjual dan pembeli menggunakan bahasa Arab Amiyah, pembeli dan pembeli juga menggunakan bahasa Arab Amiyah. Nah, di situ penggunaan bahasa Arab Amiyah itu tidak resmi dan non formal seperti itu. Nah, lantas apa pentingnya kita mempelajari bahasa Arab Amiyah? Nah, jadi pentingnya itu kalau saat kita terjun ke sana, nah kita bisa mengerti interaksi orang sana. Nah, jadi kita bisa langsung mengerti percakapan yang akan diberikan oleh orang sana, seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa contohnya. Nah, yang pertama ada la ba'sa, itu kalau bahasa Arab Fusha ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab Amiyahnya itu ma'alish, seperti itu, artinya tidak apa-apa ya. Oke, perlu diketahui lagi teman-teman bahwasannya bahasa Arab Fusha itu sangat memperhatikan kaidah nahwu shorof. Tapi kalau bahasa Arab Amiyah itu sama sekali tidak memperhatikan nahwu shorofnya. Nah, seperti kalau yang di Indonesia itu ada bahasa Indonesia sama bahasa daerah ya, seperti itu. Nah, sama di Arab juga begitu. Ada bahasa Arab yang memang resmi digunakan sana dengan bahasa Arab daerahnya sana ya, seperti itu. Sama ya sebenarnya, cuman di sana penyebutannya antara bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Kalau di sini bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua di sini ada saimtu atau as'amu, itu kalau di bahasa Fusha. Nah, kalau di bahasa Amiyah itu menggunakan tofish atau tofshan. Tofshan artinya apa? Artinya bosan. Nah, kemudian ada ya laita. Ya laita itu kalau di bahasa Arab Fusha. Tapi kalau di bahasa Arab Amiyah itu menggunakan yarid. Nah, ini sedikit imalah ya. Yarid seperti itu, yang artinya andai saya. Kemudian ada yang artinya di depan. Nah, kalau di bahasa Arab Fusha itu artinya amama kalau di bahasa Arab Fusha ya. Nah, tapi kalau di bahasa Arab Amiyah ini kudam. Nah,
Kudam di sini kan qaf itu di dhammah ya. Nah, tapi kalau pengucapan di sana untuk bahasa Arab amiyah itu jadi ke. Kudam jadi ke. Kiddam, kiddam seperti itu ya. Nah, kemudian ada sawaun. Kalau di bahasa Arab fusha, sawaun artinya sama. Tapi kalau di bahasa Arab amiyah itu menggunakan sawa-sawa, sawa-sawa atau zayyu, zayyu, sawa-sawa atau zayyu. Seperti itu ya. Kita ulangi lagi, sawa-sawa atau zayyu, sawa-sawa atau zayyu. Oke. Kemudian ada assalamualaikum. Nah, ini sama kalau di bahasa Arab fusha dan bahasa Arab amiyah itu sama-sama. Assalamualaikum, sama seperti yang kita lontarkan biasanya. Kemudian ada lagi ahlan wa sahlan. Sama. Kalau di bahasa Arab fusha ahlan wa sahlan, di bahasa Arab amiyah pun juga ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang. Kemudian ada perbedaan ya, ini di penggunaan pengucapan selamat pagi. Nah, di selamat pagi kalau di bahasa Arab fusha itu sabahul khair, sabahul khair. Seperti itu. Kalau di bahasa Arab amiyah itu sabahul ful, sabahul ful. Seperti itu ya, ada perbedaannya. Kemudian kalau di bahasa Arab fusha itu ada yang selamat siang ya, masaul khair, masaul khair. Enak kan ya biasanya yang kita pelajari kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Arab amiyah itu masaul khair, masaul khair kayak gitu ya. Agak diimalahkan lah seperti itu, agak dieekan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Mungkin contoh yang banyak ya, ada terletak pada, mungkin ada lagi di sini, di kapan. Mungkin untuk yang kapan ini di fusha itu namanya mata, mata, kapan. Tapi kalau di amiyah itu imte, imte, imte. Tulisannya imta, bacanya imte. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana di sini? Ya kalau di fusha kaifa, kaif, kaifa, kaif seperti itu kan. Kalau di amiyah ini menggunakan izai, izai, izai itu artinya bagaimana. Kemudian kalau pengertian kabar, kabar di sini kalau di bahasa Arab fusha itu kaifa haluk seperti itu. Tapi kalau di amiyah itu namanya izek, izek, izek seperti itu, artinya apa kabar seperti itu ya. Kemudian kalau jawabannya ya ini untuk alhamdulillah baik-baik saja misalkan seperti itu. Kalau di khair, kalau di fusha bi khair walhamdulillah. Kalau di fusha bi khair walhamdulillah ya sama seperti yang kita pelajari seperti itu. Tapi kalau di amiyah itu kuwais, alhamdulillah, kuwais, alhamdulillah, kuwais, alhamdulillah seperti itu. Kemudian kalau kita mempersilahkan orang, silahkan seperti itu. Kalau di bahasa Arab fusha itu kan tafadhol seperti itu ya. Tapi kalau di amiyah itu itfaddal, itfaddal, itfaddal seperti itu. Artinya silahkan. Kemudian ini untuk bertanya nama ya, siapa namamu seperti itu. Kalau di bahasa Arab fusha masmuk, masmuk seperti itu. Kalau di bahasa Arab amiyah itu mulai menggunakan shin wah ismek, shinwah ismak, shinwah ismak seperti itu. Yang artinya siapa namamu. Kemudian ada dan saya juga misalkan ya, dan saya juga. Kalau di bahasa Arab fusha itu wa ana aidon, wa ana aidon. Tapi kalau di bahasa Arab amiyah ini wa ana zadah, wa ana zadah, wa ana zadah itu dan saya juga seperti itu. Kalau ada yang terakhir ya, ini contoh yang terakhir yang saya temukan. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin menanyakan tempat tinggalnya, di mana tempat tinggalmu? Nah, mungkin kalau di bahasa Arab fusha itu aina taskun, aina taskun, aina taskun seperti itu. Tapi kalau di amiyah ini wen taskun, wen taskun, wen taskun. Oke, kita ulangi, wen taskun, wen taskun ya seperti itu. Jadi perbedaannya terletak pada penggunaan atau pelafalannya itu. Yang kedua ya terletak pada katanya sendiri. Ya seperti itu. Demikian teman-teman yang dapat saya
bahas pada video kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.